Shalom semuanya. Alkitab adalah obat ajaib yang dapat mengatasi kesedihan. Sebab ini adalah firman Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Dan lagi, membaca Alkitab di saat sedih itu dapat mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan dekat dengan hati yang sedang patah dan hancur. Maka jika Anda sedang merasakan kesedihan yang mendalam, rasanya seperti terbebani dan tak mampu bangkit, segera baca Alkitab agar Anda mendapat penghiburan dan menemukan kembali harapan yang baru di dalam Tuhan. Berikut adalah 8 ayat Alkitab yang sangat menakjubkan karena dapat memberikan kekuatan di saat kita sedang mengalami kesedihan. Haleluya, amin. Ayat 1, Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sesungguhnya Anda sangat berharga di mata Tuhan. Inilah hal pertama yang Anda harus ingat ketika sedang bersedih. Melalui ayat firman Tuhan ini, kita dapat menyadari bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Dalam artian bahwa Tuhan menciptakan setiap kita dengan cara yang unik dan istimewa. Kita tidak diciptakan dengan asal-asalan, melainkan dengan rancangan yang cermat dan penuh kasih oleh Tuhan. Maka ketika Anda sedang sedih, ketahuilah bahwa diri Anda itu sangat spesial, tiada duanya. Memiliki talenta dan keunikan yang berbeda dan sama hebatnya dengan orang lain. Katakanlah pada jiwa Anda, wahai jiwaku, sadarilah bahwa Tuhan itu mengenal diri kita, sebab Tuhan telah hadir untuk menenun kita, bahkan dalam proses penciptaan kita yang paling awal dan tersembunyi, yaitu di dalam kandungan ibu. Kebenaran ini penting untuk disadari, sebab jika Tuhan mengenal Anda, maka Tuhan juga pasti sudah mempunyai rencana yang istimewa untuk Anda. Jika Tuhan mengenal Anda, maka Anda punya jaminan bahwa hidup Anda ke depannya akan aman dalam perlindungan Tuhan. Jika Tuhan mengenal Anda, maka Anda tidak ada alasan lagi untuk tidak percaya diri. Jika Tuhan mengenal Anda, maka Anda akan semangat dalam menjalani hidup. Karena kita saja, kalau menciptakan sesuatu, misal sebuah karya seni, pasti akan menjaganya dengan baik. Terlebih lagi, Tuhan Sang Pencipta kita, itu adalah Sang Maha Kuasa yang maha sempurna. Tentunya akan sangat memperhatikan hidup kita. Inilah alasan mengapa Yesus Kristus mau turun dari tahtanya, menjadi manusia yang menderita sampai mati, demi untuk menyelamatkan kita. Semua karena Tuhan sangat mengasihi dan mengenal kita, semenjak kita masih di kandungan ibu. Haleluya, amin. Ayat 2, Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jika tidak ada gelap, maka di situ tidak akan ada terang. Inilah hal kedua yang Anda harus ingat ketika sedang bersedih. Ayat ini berbicara tentang penderitaan yang dialami orang percaya di zaman sekarang. Penderitaan ini digambarkan sebagai tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita dapat menggunakan metafora kegelapan dan terang untuk menggambarkan penderitaan dan kemuliaan ini. Kegelapan itu melambangkan penderitaan, kesusahan, dan kesulitan yang kita alami di dunia ini. Sedangkan terang melambangkan kemuliaan, sukacita, dan kebahagiaan yang akan kita dapatkan di masa depan bersama Tuhan. Jadi meskipun kita sedang mengalami penderitaan dan kegelapan di dunia ini yang membuat kita sedih, ingatlah selalu bahwa penderitaan ini hanyalah sementara. Ada kemuliaan yang jauh lebih besar dan kekal menanti kita di masa depan. Bersabarlah selalu. Arahkan pandangan kita, fokus kepada hal-hal positif yang membangkitkan pengharapan, seperti kemuliaan yang akan datang itu. Karena ayat ini yang menulis adalah Roh Kudus, yakni Tuhan sendiri. Maka percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan Anda, dan Tuhan akan menolong Anda tepat pada waktunya. Haleluya, amin. Ayat 3, Yesaya 41 ayat 10 tertulis, janganlah takut,
sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Anda tidak pernah benar-benar sendiri ketika sedang menghadapi masalah. Adalah hal ketiga yang Anda harus ingat ketika sedang mengalami kesedihan. Perasaan terkucil dapat menambah kesedihan kita, berujung dapat membuat kita merasa putus asa. Melalui ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan yang mengenal kita itu akan selalu ada bersama dengan kita melalui kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Iblis selalu ingin membuat kita mengalami kesedihan, karena dalam kesedihan kita dapat jatuh ke dalam lembah keputusasaan, di mana keputusasaan adalah hal yang akan dialami oleh iblis di neraka. Maka dari itu iblis sering memberikan kita roh ketakutan agar kita bisa mengalami kesedihan. Perasaan tidak berdaya yang diakibatkan oleh ketakutan itu dapat menimbulkan rasa frustasi, seperti rasa ketakutan tidak dapat membayar tagihan, ketakutan akan suatu penyakit, ketakutan akan kehilangan orang yang dicintai, dan ketakutan-ketakutan lainnya dapat membuat pikiran kita stres. Maka ingatlah terus janji Tuhan bagi anak-anaknya, bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ulangi terus ayat ini setiap Anda sedih. Lalu berdoalah berdasarkan ayat 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita serahkan ketakutan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memelihara hidup kita. Ingatlah, kesulitan yang Anda sedang hadapi atau tantangan hidup yang membuat Anda bersedih akan menjadi alat bagi Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada manusia. Ketika orang lain melihat Anda telah ditolong Tuhan, maka iman pengharapan kepada Tuhan akan muncul dalam diri orang tersebut. Anda akan menjadi saksi Tuhan yang dahsyat nantinya. Bahkan Anda akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyalurkan berkat. Haleluya, amin. Ayat 4, Yesaya 40 ayat 31 tertulis, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pasti akan ada cahaya di ujung terowongan terpanjang sekalipun. Jika Anda belum melihatnya, teruslah bertahan. Anda akan melihatnya. Ini adalah hal keempat yang harus Anda ingat ketika sedang dalam kesedihan. Pertolongan Tuhan akan tiba tepat pada waktunya. Kita harus terus menanti-nantikan Tuhan. Setiap penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup anak-anaknya pasti memiliki tujuan penting. Jika Anda sekarang sedang menghadapi sebuah rasa sakit, maka ketahuilah ada maksud tersembunyi dari Tuhan yang bermanfaat untuk Anda ke depannya. Kita tidak akan mampu memahami jalan Tuhan karena Dialah Tuhan pencipta alam semesta, sedangkan kita hanyalah manusia belaka. Meskipun mata kita akan terbuka total pada saat di surga sana, maka sekarang ketika kita masih di bumi, ketika Anda bingung karena tampaknya masalah datang bertubi-tubi, yang Anda harus lakukan, jangan terpaku dengan mempertanyakan maksud Tuhan, tetapi yang ada, Anda harus berserah total kepada Tuhan. Terowongan gelap yang Anda harus lalui itu memang akan membuat Anda tidak dapat melihat. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan sedang menuntun Anda menuju jalan keluar. Teruslah berpegang pada perintah-perintahnya. Jangan kompromi. Dengarlah terus suara tuntunan dari Roh Kudus yang bersuara dalam diri Anda. Hingga pada saat Anda telah sampai keluar, maka Anda dapat berkata, seperti pemazmur berkata di Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, amin. Ayat 5, Mazmur 30 ayat 6 tertulis, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Setiap tetes mata yang keluar dari mata Anda itu tidak akan sia-sia,
karena Tuhan mengetahui, bahkan menampungnya di dalam kirba. Ada hal kelima yang Anda harus ingat ketika sedang bersedih. Dalam setiap kesedihan dan penderitaan yang Anda alami, di mana air mata telah jatuh dari mata Anda, ternyata dikumpulkan oleh tangan Tuhan yang pernah juga merasakan penderitaan. Bukankah Tuhan Yesus mengerti dan memahami semua beban dan luka yang Anda rasakan? Karena kesalahan kita, Yesus rela menyerahkan nyawanya. Maka ketika Roh Kudus menegur akan kesalahan kita, segeralah berdoa memohon ampun kepada Bapa. Tuhan melihat dan menghargai setiap penderitaan yang Anda alami, yang dimana mungkin akibat dari konsekuensi dari kesalahan yang kita perbuat sendiri. Tidak ada air mata yang terbuang percuma. Untuk Anda yang sekarang mungkin sedang bersedih, janganlah berputus asa, janganlah takut, karena Tuhan berjanji hanya sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Hanya sementara. Lewat Roh Kudus, Tuhan akan segera menghibur dan menyembuhkan hati Anda yang terluka, memberikan pertolongan yang membuat Anda akan bersorak-sorai. Yang penting, memohon ampun dan sabar. Ingatlah, air mata Anda yang jatuh adalah bagian dari perjalanan hidup yang akan membentuk dan menguatkan Anda di kemudian hari. Hingga seperti yang Yesus katakan di Lukas 6 ayat 21, "Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Akan tiba waktunya Tuhan akan menggantikan rasa lapar Anda menjadi rasa puas, dan akan menggantikan tangisan Anda menjadi tawa bahagia." Haleluya, amin. Ayat 6, 2 Korintus 11 ayat 30 tertulis, "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku." Anda jauh lebih hebat daripada yang Anda bayangkan, karena ada Tuhan yang menyertai Anda. Ini adalah hal keenam yang Anda harus ingat ketika sedang mengalami kesedihan. Bagaikan buah si malakama, jika kita merasa bahwa diri kita hebat, maka kita akan jatuh ke dalam kesombongan. Akan tetapi, jikalau kita menganggap diri kita payah, maka semangat kita akan jatuh. Dan kita tahu bahwa semangat yang patah itu dapat menghancurkan tulang. Artinya, keputusasaan akan mengakibatkan kehancuran dalam diri manusia. Berhati-hatilah memperhatikan semangat kita agar tidak patah hingga menjadi putus asa. Maka solusinya adalah ayat yang menakjubkan ini, bahwa jika kita bermegah, haruslah kita bermegah atas kelemahan kita. Dengan kata lain, kita tidak berbangga diri atas kehebatan kita, di mana itu menyiratkan bahwa kita tidak memerlukan Tuhan, dan itu adalah kesombongan. Namun, kita dapat berbangga diri atas kelemahan kita yang sudah kita bereskan di hadapan Tuhan, dan inilah yang disebut kerendahan hati. Ketika kita mengakui kelemahan dan kemiskinan kita di hadapan Tuhan, maka Ia akan sayang kepada kita. Mazmur 72 ayat 13 tertulis, "Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin." Akibatnya, kita akan mendapatkan kekuatan, semangat yang didapat dari Tuhan, dan kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa ada sampai saat ini karena kekuatan dari Tuhan yang menopang. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani hidup ini, dan kemenangan sudah terjamin. Haleluya, amin. Ayat 7, Yesaya 43 ayat 18-19 tertulis, firman-Nya, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Lepaskan pengampunan. Biarlah yang sudah berlalu itu berlalu. Adalah hal ketujuh yang Anda harus ingat ketika mengalami kesedihan. Melalui ayat ini, Tuhan mengajarkan bahwa kita harus move on dari masa lalu. Mari kita lihat. Di ayat 18, Tuhan mengajak kita untuk tidak berfokus pada masa lalu. Ini bukan berarti kita harus melupakan sepenuhnya, melainkan tidak membiarkan masa lalu yang buruk itu mengendalikan kita. Selanjutnya Tuhan memberikan harapan akan sesuatu yang baru, di mana Tuhan bersabda, "Aku hendak membuat sesuatu yang baru."
Ini menunjukkan janji Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan pembaruan di dalam hidup kita. Di ayat 19, Tuhan menggambarkan pembaruan itu seperti jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Luar biasa, karena gambaran ini berbicara tentang mujizat yang akan Tuhan berikan jika kita mau melepaskan pengampunan dan tidak terikat lagi oleh masa lalu. Bagaikan membuat jalan di tempat yang sulit, Tuhan akan membuat hal yang tampaknya mustahil bisa terjadi di dalam hidup kita. Maka jangan lagi memikirkan hal-hal buruk di masa lalu yang dapat memberikan kesedihan dalam hati Anda. Periksa baik-baik hati Anda, lalu segera lepaskan pengampunan. Karena terkadang kepahitan itu bisa tersembunyi di dalam hati kita. Karena saking perihnya, kita terkadang sudah menyatu dengan rasa sakit itu. Ingatlah selalu bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa. Tuhan memerintahkan untuk memberikan pengampunan, lalu fokuslah pada masa depan, termasuk mengampuni diri Anda sendiri. Jika Anda telah melakukan kesalahan yang buruk, ingatlah juga bahwa Tuhan selalu mengadakan pembaharuan di dalam hidup kita. Jangan terjebak dalam penyesalan masa lalu. Yang lalu, biarlah berlalu. Sekali bertobat dalam nama Yesus, maka segala dosa Anda telah diampuni. Ingatlah, Tuhan menyertai Anda dalam perjalanan ke depan. Hadapi masa depan dengan iman dan pengharapan selalu. Haleluya. Amin. Ayat 8. 1 Yohanes 5 ayat 14-15 tertulis, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya." Anda akan mendapatkan apa saja yang Anda inginkan dalam doa, jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Adalah hal yang ke-8 yang harus Anda ingat ketika sedang bersedih. Jadi untuk mengetahui mengapa terkadang Tuhan tampak diam, adalah dengan memahami betul rencana Tuhan atas hidup kita. Ingatlah sekali lagi, bahwa penderitaan yang membawa kesedihan itu diizinkan Tuhan karena memiliki tujuan. Karena pada dasarnya, masalah atau konflik membuat kita berpikir, bergerak, dan bertumbuh. Kalau kita melihat segala inovasi dan penemuan yang terjadi di sepanjang sejarah peradaban manusia, dimulai dari timbulnya masalah. Seperti manusia menciptakan lampu pijar yang praktis dan efisien untuk mengatasi masalah kegelapan di malam hari. Lalu telepon untuk memudahkan komunikasi jarak jauh, mengatasi masalah keterbatasan komunikasi yang ada pada saat itu, dan lain-lain. Jadi Tuhan mengizinkan masalah itu datang agar kita bisa berpikir, bergerak, dan bertumbuh menjadi pribadi yang mirip dengan karakter Tuhan Yesus dalam bidang hidup kita masing-masing. Rahasia kekuatan doa yang kita dapatkan pada ayat ini bukan tentang dijawab atau tidaknya keinginan kita, melainkan menyelaraskan doa kita dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami bahwa kita harus berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Itu artinya, ketika kita mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita, maka ketika kita berdoa dan meminta sesuatu yang tidak bertentangan dengan rencana Tuhan atas hidup kita, maka Tuhan akan mengabulkannya. 1 Petrus 2 ayat 9 tertulis, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Dari ayat ini kita dapat memahami, kita di mata Tuhan adalah orang terpilih. Kesedihan yang Anda alami sedang mengerjakan sesuatu yang besar, agar kita mampu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar kepada dunia ini. Maka berhentilah bersedih, karena tangan Tuhan yang ajaib akan menarik Anda keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengarlah selalu suara Roh Kudus jika Dia menaruh sebuah misi dalam hati Anda atau mimpi yang besar, maka ketahuilah Anda akan mampu mewujudkannya, asalkan Anda yakin itu merupakan kehendak Tuhan atas hidup Anda. Haleluya, amin. Sebagai penutup, Roh Kudus adalah inti dari segala inti. Dia yang akan menuntun, menghibur, mengajar, dan memberikan Anda kekuatan
Roh Kudus akan meyakinkan Anda tentang kasih Tuhan setiap hari melalui bacaan Alkitab yang dapat mengatasi berbagai kesedihan. Setiap waktu, Anda sebenarnya selalu dapat merasakan kuasa Roh Kudus karena Dia selalu ada dan selalu menunggu Anda. Anda akan merasakan buah-buah Roh Kudus ada di dalam pikiran Anda. Jika Anda sadar akan hal ini, mau bersekutu dengan Dia, maka itu akan menjadi hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup Anda. Haleluya! Amin. Jika berkenan, berikan like, share, dan subscribe serta komen. Tuhan Yesus memberkati.